Oke, halo sobat semuanya, jumpa lagi dengan saya Janutan di channel Tukang HD. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang perbedaan antara las listrik atau las biasa dengan las argon. Ini untuk las argonnya, ini untuk las biasa atau las listriknya. Ini sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tanda lonceng agar setiap saya upload video terbaru Anda mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Jangan lupa pula untuk like, share, dan komen untuk kritik, saran, dan masukan-masukannya agar kita bisa belajar sama-sama. Untuk yang pertama yaitu las listrik. Las listrik ini biasa saya menyebutnya itu las segala medan dan segala suasana. Kenapa? Karena las listrik ini untuk pengoperasiannya itu sangat mudah. Dia sangat praktis untuk dibawa kemana-mana. Karena untuk las listrik ini cuma terdiri dari trafo dan kabel lasnya ini. Jadi dia sangat praktis dan bisa dibawa untuk kemana-mana. Untuk di sini trafonya saya masih memakai trafo model lama. Ini trafonya. Ini trafonya trafo model lama seperti ini. Jadi di sini tidak ada, ini sudah hilang, ampernya berapa itu udah hilang. Ini tinggal kita yang ngatur sendiri. Kalau mau ngecilin tinggal diputar ke kiri kayak gini, sini. Kalau mau perbesar tinggal diputar ke kanan. Jadi kita tinggal menyelesaikan sesuai dengan kebutuhan kita dan kita harus pakai feeling untuk mengaturnya. Oke, untuk kelebihan dari las listrik ini dia harganya yang relatif murah, dia sangat praktis, dia bisa untuk mengelas hampir semua jenis logam. Dan las listrik ini bisa digunakan dalam cuaca apapun, misalkan panas juga bisa, ataupun dalam cuaca hujan dia juga masih bisa dipakai. Untuk panasnya itu dihasilkan langsung dari sininya, dari elektrodanya sini. Dan untuk kekurangannya dia las listrik ini untuk hasilnya itu kurang bagus atau kurang sempurna dibanding dengan las argon. Dan untuk pengelasan bahan yang stainless atau yang benar-benar membutuhkan kebersihan ini kurang bagus karena las listrik ini dia ada keraknya atau spatternya, jadi dia cenderung kotor. Untuk kekurangan yang lain dia kurang pas kalau untuk mengelas bahan yang tipis, karena dia penetrasi awalnya dia cukup besar, jadi gampang bolong kalau buat ngelas plat tipis. Kekurangan yang lainnya dia asapnya banyak, berbeda dengan las argon hampir nggak ada asapnya, walaupun ada itu cuma sedikit. Dan yang lainnya waktu pengelasan kita itu nggak bisa melihat secara langsung proses peleburan pencairan logamnya, itu kita nggak bisa karena dia tertutup oleh kotorannya atau keraknya. Oke, dan untuk kawat lasnya atau elektrodanya di sini saya cuma ambil dua macam. Ini yang coklat ini untuk besi biasa dan ini yang putih ini untuk bahan stainless. Yang bahan stainless di sini ada kodenya. Ini. Oke, ntar kita akan coba untuk mempraktekannya. Oke, untuk yang kedua ini las argon. Ini stangnya, stang argon. Untuk peralatan las argon ini terdiri dari beberapa komponen. Ini dia. Ini yang pasti ini trafonya, trafo untuk las argonnya atau ini inverternya. Terus ada pendinginnya atau cooler. Terus ada tabung gasnya atau gas argonnya, dan ini untuk regulatornya. Untuk regulator gasnya ini gasnya. Untuk gas argon ini harus pakai gas. Ini ada tulisannya harus pakai gas argon, nggak boleh pakai gas yang lain. Terus ini untuk kabel-kabelnya ini di sini untuk trafo argonnya atau inverternya kita pakai inverter yang besar karena di sini pengelasannya rata-rata untuk bahan yang
tebal. Jadi ini di sini pakai inverter yang besar. Ini 402. Untuk pengoperasiannya cukup mudah, ini tinggal dinyalakan seperti ini. Ini juga, ini udah nyala, udah hidup. Ini maksimal itu sampai 402. Ini 402 ampere terbesar itu sampai 402. Oke, untuk ini setelah ini nggak usah terlalu besar. Nanti saya akan melakukan pengelasan sekitar ampernya sekitar 160. Dan untuk setelan gasnya, untuk pengecekan gasnya ini tinggal ditarik ini, maka ini akan keluar. Ini seperti ini. Untuk pengaturan ampere dan gas, untuk pengelasan plat yang tebalnya sekitar 3 mili lebih, itu saya biasa memakai gas di kisaran 5, minimal 5 sampai 10 nggak apa-apa, karena itu nggak bakalan bolong. Cuma untuk pengelasan bahan yang tipis, misalkan 1 mili atau kurang, itu gasnya nggak boleh terlalu besar. Ampere bisa kisaran 30 atau 20 itu cukup. Gasnya cukup di angka 1 atau lebih sedikit nggak apa-apa. Untuk kelebihan dari las argon ini, dia hasilnya jelas lebih bagus, lebih bersih dan lebih halus. Paling banyak dipakai buat ngelas bahan yang tipis karena dia penetrasinya nggak terlalu besar, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan dia kelebihan lain, dia asapnya itu nggak terlalu banyak, jadi dia lebih ramah dengan lingkungan. Untuk kelebihan yang lain dia yaitu pada saat pengelasan kita bisa melihat proses pencairan logamnya. Saya rasa itu untuk sedikit kelebihannya, dan tentunya masih ada kelebihan-kelebihan yang lain. Dan untuk kekurangannya, las argon ini paling tidak bisa kalau lagi ngelas itu kena angin. Dia nggak bisa, pasti itu hasilnya pasti bolong-bolong, atau yang pasti itu nggak bisa buat melakukan pengelasan. Dan kekurangan yang lain, dia nggak bisa ngelas buat bahan yang kotor dan juga basah, dia itu nggak bisa. Untuk sinarnya dia lebih tajam, dan yang lainnya dia karena kebanyakan ini las argon ini dipakai di dalam ruangan, dan ini kalau untuk dibawa atau dipindah-pindah dia agak susah, soalnya dia ada tabung gasnya, jadi harus bawa itu agak repot. Kalaupun bisa itu harus pakai tabung yang kecil atau minimal pakai selang gas yang panjang. Oke. Untuk elektroda, untuk kawat lasnya di sini saya cuma ambil 2, ini yang satu, ini yang putih ini buat stainless, dan ini yang seperti tembaga ini buat ngelas besi biasa. Oke, sekarang kita langsung praktek saja. Coba untuk mengelas. Ini besi biasa, tebalnya 6 mili. Dan ini juga besi stainless, sama tebalnya juga 6 mili. Oke, untuk yang pertama kita lakukan pengelasan untuk yang las listrik dulu. Sebagai perlengkapan, sarankan itu untuk memakai alat untuk keselamatan kerja saat kita mengelas. Ada masker, lalu sarung tangan. Ini buat ngelas argon bisa, walaupun sebenarnya ini kurang safety. Dan yang pasti sarung tangan kulit ini seperti ini. Ini sarung tangan ini sangat diharuskan atau dianjurkan untuk kita saat pengelasan las listrik. Dan yang pasti juga ini topeng atau masker seperti ini untuk melindungi kita dari sinar las. Oke, untuk yang pertama kita lakukan pengelasan untuk las listrik pada besi biasa. Oke, itu tadi pengelasan untuk bahan besi biasa dengan menggunakan las listrik. Oke, untuk yang berikutnya yaitu pengelasan
dengan menggunakan listrik untuk bahan stainless. Itu tadi. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pengelasan dengan menggunakan las argon untuk besi stainless. Jadi untuk tungstennya ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini yang pertama, ini pengelasan las argon untuk bahan stainless. Oke, untuk yang berikutnya itu pengelasan las argon untuk besi biasa. Oke, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini yang atas, ini yang ini pengelasan las listrik untuk bahan stainless, dan ini untuk bahan besi biasa. Dan ini las argon untuk besi biasa, dan ini untuk las argon dengan bahan stainless. Untuk las listrik ini hasilnya seperti ini. Dia kekurangannya ya ini kotor kayak gini. Ini juga ini banyak spatter-spatternya atau keraknya. Dan ini untuk hasilnya ini kurang maksimal. Kekurangannya ini, salah satu kekurangannya ini seperti ini, ada bolong-bolong. Ini kekurangan las listrik ini seperti ini karena kita tidak bisa lihat secara langsung proses pencairan logamnya. Jadi ini kekurangannya seperti ini. Dan ini yang bawah ini las argon, dia kelebihannya ini, yang jadi kelebihan las argon seperti ini, dia hasilnya lebih halus seperti ini dan bersih, dan seperti ini sama. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya rasa kurang lebihnya segitu perbedaan antara las listrik dengan las argon. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang pas mengenai dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar dan masih perlu dan butuh bimbingan. Jadi silakan tulis komennya di bawah. Jika ada yang kurang silakan ditambahi biar kita bisa belajar sama-sama. Jangan lupa pula untuk subscribe, like, share, komen, untuk kritik, saran, dan masukan-masukannya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan salam seniman abdi. Bye.